Ketika Nabi diminta istighfar, kenapa? Kata ulama tafsir, satu, sebagai bentuk kerendahan hati beliau. Yang kedua, bisa jadi Nabi itu maksum, tidak punya dosa. Tapi yang Nabi mintakan saat istighfar, yang diminta adalah diampunkan kesalahan umatnya. Karena kita ini yang ditanggung bukan dosa, dosa orang yang menjadi tanggung jawab kita, itu juga kan kita pertanggungjawabkan. Karena kata Nabi, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Bapak bertanggung jawab menyusul ibu. Itu lalu maknya jadi ibu tuh. Bu, ibu kalau bikin dosa, bapak kena dosa juga enggak? Nah, kalau bapak bikin dosa, ibu berdosa enggak? Nah, mak ibu kan? Kalau bapak punya duit bapak tuh ada hak ibu enggak situ? Kalau ibu punya duit, ada hak bapak di situ. Nah, giliran dosa ibu bagi semua bapak. Giliran duit ibu makan suram, ya kan? Bapak giliran duit dibagi sama ibu. Giliran dosa dimakan istri dosa. Berarti bapak punya tanggung jawab terhadap ibu. Seorang suami yang tak peduli istrinya nak berhijab, berantaklah situ, nak sholat-sholatlah, ini bisa menjadi dosa baginya. Seorang ayah yang tak peduli anaknya nak sholat-sholatlah situ, nak merokok dia, nak menjudi, nak berbalah, tak dia lah. Yang penting dia sholat, yang penting awak ke masjid kata apa itu. Anak urusan dia lah, salah itu. Nah, Nabi maksum, tidak ada dosanya sama sekali. Tapi umat Nabi tentu banyak bikin dosa. Maka istighfar yang dilakukan Nabi bukan untuk Nabi saja, tapi juga untuk diampunkan umatnya. Karena umatnya adalah tanggung jawab Nabi Muhammad SAW. Maka itu ibu-ibu kalau lah disuruh bapak tuh iyo aja lah bu ya, yang berkuranglah dosa bapak sini. Maka kami pernah sampaikan, memang tugas masak itu bukan tugas ibu. Nah, tugas ibu itu tidak masak dulu. Masak itu dalam semua kita pikir tanggung jawab bapak. Membeli belanja ke pasar bukan tugas ibu tapi tugas bapak. Mencuci baju, mencuci piring bukan tugas ibu tapi tugas bapak. Menyapu rumah, menyetrika bukan tugas ibu tapi tugas bapak. Bukan semua kita pikir. Semua menyebut itu tugas bapak. Lalu apa tugas ibu? Tugas ibu taat pada perintah bapak. Kalau bapak suruh nyuci ibu. Kalau bapak nyuruh belanja ibu. Kalau bapak nyuruh masak. Karena di dalam hadis dijelaskan, idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau seorang perempuan menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan taat pada suaminya. Dan itu dijelaskan. Qila laha udkhulil jannati min ayyi abwabin syi'ti. Dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu manapun yang dia suka. Maka ketaatan ibu masak mencuci tadi dihitung sebagai ketaatan, bukan tugas. Kalau tugas berarti kan tidak ada pahala sedikit mungkin. Tapi ketika itu dihitung sebagai ketaatan, pahalanya besar. Jadi pahalanya besar bu. Karena pahalanya besar itulah berat jadi kerjanya tadi kan. Kalau pahalanya kecil, tentu hadiahnya tidak sebesar surga yang Allah janjikan tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, itu makna istighfar yang diucapkan Nabi bukan karena beliau berdosa, tetapi karena itu merupakan mungkin kesalahan dari umatnya.